Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya beserta teman-teman kelompok ingin membuka topik utama dari pokok materi mengenai sistem bilangan yang akan dijelaskan juga secara lengkap oleh teman-teman saya. Yang pertama, yang harus perlu kita ketahui adalah tujuan pembelajaran dari sistem bilangan. Kita ketahui sistem bilangan digital terbagi menjadi 4 bilangan, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan juga terakhir adalah bilangan hexadesimal. Kita bahas terlebih dahulu bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah suatu bilangan basis yang terdiri dari 10, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Jika akan menyatakan suatu bilangan desimal lebih besar dari 9, dapat digunakan 2 digit atau lebih, di mana setiap posisi dari tiap digit memiliki bobot yang berbeda. Yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner mempunyai basis 2, lebih sederhana karena hanya terdiri dari 2 digit bit, 0 dan 1. Dan untuk n adalah sebuah digit biner yang bisa dibilang juga desimal terbesarnya, seperti 2 pangkat n minus 1. Contoh dengan 6 bit biner, n sama dengan 6, maka dapat menghitung dalam desimal dari 0 sampai 2 pangkat 6 minus 1 sama dengan 3. Jadi total akhirnya adalah 0 minus 3. Dalam struktur bilangan biner terdapat 4 struktur, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Perlu diingat dalam penjumlahan bilangan biner terdapat aturan dasar, yaitu contoh 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Simpan atau sisa 1 depan jadi 10, dan begitu seterusnya. Contoh, hitungan penjumlahan bilangan biner dari 11 tambah 1, dan juga pengurangan bilangan biner dari 110 dikurang 11. Contoh penjumlahan bilangan biner dari 11 kali 11. Dan hitungan pembagian bilangan biner dari 110 bagi 10. Selanjutnya, topik ketiga adalah bilangan oktal. Bilangan oktal sendiri terdiri dari basis 8, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 27. Dalam struktur bilangan oktal juga sama, terdapat 4 struktur, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian seperti sebelumnya. Perlu diingat dalam bilangan oktal, maksimal angkanya adalah dari 0 sampai 7. Jika lebih 7, maka akan disimpan dalam bentuk sisa. Dalam pengurangan bilangan, apabila jika bilangan dikurangi lebih kecil, maka akan terjadi pinjam dari digit sebelah kirinya. Pada bilangan desimal angka, satu yang dipinjam bernilai 10, sedangkan pada bilangan oktal angka ini bernilai yaitu sebesar 8. Lalu bilangan hexadesimal. Apa itu hexadesimal? Bilangan hexadesimal adalah suatu bilangan basis yang terdiri dari 16 digit, yaitu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan dilanjutkan oleh A, B, C, D, sampai F. Penjumlahan bilangan hexadesimal perlu diingat, dalam penjumlahan bilangan hexadesimal untuk 2 bilangan yang dijumlahkan, jika hasil penjumlahan lebih dari 15, akan terjadi sisa 1. Kemudian hasil penjumlahan kurang 15 yang akan disimpan sebagai hasil penjumlahan hexadesimal. Pengurangan bilangan hexadesimal bisa dilakukan pengurangan secara berurutan melalui digit paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurangan, maka akan terjadi pinjam 1 ke bilangan sebelah kirinya. Pinjam 1 ini bernilai 16. Kesimpulan, sistem bilangan desimal atau disebut juga bilangan basis 10 adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1, sampai 9. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka.
dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan oktal dan sistem bilangan basis 8 adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0 sampai 7. Sistem bilangan heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal lainnya, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A sampai E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Abdul akan menjelaskan tentang pengertian bilangan oktal. Apa sih pengertian bilangan oktal? Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8 angka, yang dimana hanya menggunakan angka 0 sampai angka 7 saja, teman-teman. Dalam operasi matematis, pada bilangan oktal, ketika hasil operasi mencapai 8 atau lebih, maka hasil tersebut terus dikembalikan ke basis 8 itu melalui pembagian dengan angka 8. Adapun aturan dasar perkalian bilangan oktal, yakni ketika kondisinya hasil perkalian tersebut lebih kecil daripada 8, maka tindakannya adalah tuliskan langsung. Apabila kondisinya hasil perkalian lebih besar daripada 8, maka bagi angka tersebut dengan 8, lalu tulis sisanya. Tulis sisanya. Hasil bagi dengan carry. Dan apabila kondisinya perkalian tersebut posisinya puluhan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah digeser 1 digit ke kiri sebelum dijumlahkan. Apabila kondisinya prosedur akhir gitu ya kan, prosedur akhir, tindakan yang harus kita lakukan adalah jumlahkan semua baris hasil perkalian tersebut, teman-teman. Adapun beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Contohnya, hitung 16 kali 14 basis 8. Caranya adalah 16 kali 14. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, 24 ini kita bagi dengan 8. Karena apa? Karena lebih besar daripada angka 8. Dibagi dengan 8 sama dengan hasilnya 3. Sisanya ada berapa? Sisanya 0. Ditulis 0. Carry 3. Terus lanjut 4 tambah 1 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Kita carry ini 4. Carry dengan 3 sama dengan apa? 4 tambah 3 7. Hasil baris pertama adalah 70. Pindahkan ke digit puluhan. 1 kali 6 sama dengan 6, digeser jadi puluhan. Digit 6 digeser ke puluhan jadi 60. Jika 1 kali 1 sama dengan 1 kan? Maka hasil baris kedua adalah 160 gitu. Adalah, nah, hasil kedua 160. Kita kalikan dengan hasil pertama 7. Kita tambahkan, kita jumlahkan dengan hasil pertama 70 tambah 160, hasilnya 250 gitu. Jadinya 16 kali 14 oktal sama dengan 250 oktal. Dan berikutnya, kita harus memperhatikan dalam cara kita berhitung di materi perkalian bilangan oktal ini, teman-teman. Adapun kesalahan umum yang biasa dilakukan dan yang harus kita waspadai saat kita melakukan perkalian oktal adalah mengalihkan seperti desimal tetapi lupa membagikan 8. Dampaknya jawaban salah total. 1. Yang kedua, menuliskan. Yang kedua, menuliskan hasil tanpa carry. Dampaknya apa? Dampaknya angka akhir yang meleset. 2. Ini yang ketiga. Yang ketiga, salah menggeser posisi digit puluhan. Dampaknya apa tuh? Dampaknya jawaban tampak benar tetapi sebenarnya salah, sering terjadi. Jujur. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya, menggunakan angka yang lebih besar daripada 8 pada sistem oktal.
Dampaknya apa? Dampaknya sistem bilangan oktal tidak valid. Gitu. Ya, mungkin kesimpulan materinya seperti ini teman-teman. Perkalian bilangan oktal ada prinsipnya memiliki mekanisme yang sama dengan perkalian desimal. Akan tetapi terdapat aturan penting yang membedakan proses tersebut. Apa itu? Yaitu batas digit hanya sampai angka 7 saja. Ketika hasil operasi mencapai nilai 8 atau lebih, hasil tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu kembali ke basis 8. Melalui apa? Melalui pembagian 8 tersebut untuk menentukan digit dan carry yang kita pakai, teman-teman. Kesalahan dapat diminimalkan apabila setiap langkah dikerjakan sesuai prosedur sistem bilangan berbasis 8, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya lanjut yang disampaikan oleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafa Rizky. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem penjumlahan bilangan oktal. Apa sih sistem penjumlahan bilangan oktal itu? Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8 angka. Artinya, sistem ini menggunakan 8 angka atau 8 simbol angka, yaitu dari angka 0 sampai angka dengan 7. Tidak ada angka 8 dan 9 di dalam sistem ini. Sistem ini banyak digunakan dalam representasi komputer, terutama sebagai bentuk ringkas dari bilangan biner. Ya, terutama sebagai bentuk ringkasan dari bilangan biner karena satu digit oktal setara dengan 3 digit biner. Yang kedua, karena basisnya 8 angka, maka aturan penjumlahannya mengikuti sifat berikut. Pertama, jika hasil penjumlahan kurang atau lebih kecil dari angka 8, maka dituliskan langsung hasilnya. Dan akan tetapi, jika hasil penjumlahannya lebih besar atau lebih banyak dari 8, maka dilakukanlah carry atau menyimpan angka ke posisi berikutnya. Ya, di sini saya akan memberikan contoh ataupun tabel dasar penjumlahan bilangan oktal, yaitu yang pertama adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Karena di sini belum ada hasil yang lebih besar daripada prosedurnya. Dan yang kedua adalah 5 tambah 1 sama dengan 6, ya masih sama, masih standar. Dan yang ketiga adalah 6 tambah 2 sama dengan 10. Di sini akan sedikit berbeda karena di sini hasilnya lebih besar dari angka 8. 6 tambah 2 sama dengan 8, karena pas buat 8 kita harus lebih besarkan sedikit, jadinya 6 tambah 2 sama dengan 10. Karena 8 desimalnya sama dengan 10 oktal. Dan yang keempat adalah 7 tambah 3. 7 tambah 3 sama dengan 12. Sama dengan 12 karena 10 desimal sama dengan 12. 7 tambah 7 sama dengan 16. Kenapa? Karena 14 desimal sama dengan 16 oktal. Keterangannya adalah 10 dalam oktal berarti 1 carry dan 0 posisi sekarang. 12 dalam oktal berarti 1 carry dan 2 posisi dari sekarang. Ya, seterusnya adalah langkah-langkah penjumlahan oktal. Penjumlahan dilakukan mirip dengan penjumlahan desimal, namun mengikuti aturan basis 8. Itu yang pertama adalah susun angka dari kanan ke kiri, dan yang kedua adalah tambahkan setiap digitnya. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah jika hasil lebih besar dari 8, maka harus dikonversikan. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Jamaluddin. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi pembagian bilangan biner. Bilangan biner ada beberapa kunci dasar yang perlu kita ketahui. Di antaranya 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi yang kita perlu ingat adalah jika nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya 0.
Begitu juga jika nilai yang akan dibagi lebih besar atau sama dengan nilai pembagi, maka hasilnya 1. Oke, untuk mempercepat materi ini, kita langsung coba mengerjakan dengan contoh soal. Oke. Mari teman-teman, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal pembagian bilangan biner. Pertama-tama kita harus ingat dulu kunci dari pembagian bilangan biner. 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Oke. Contoh pertama, 1 1 0 1 0 dibagi 1. Mungkin teman-teman udah tahu jawaban langsung. Namun di sini kita coba belajar untuk cara berhitungnya. Oke. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita kurangi karena ini 0, kita tidak hiraukan. 1 kita turunkan. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, maka 0 kita hiraukan. 0 kita turunkan. 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. Dengan 0 kita hiraukan. 1 kita turunkan. 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Kita kurangi hasil 0. Kita hiraukan. 0 yang di atas kita turunkan. 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasil 0. Habis. Inilah urutan cara perhitungan bilangan biner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Bilangan biner ialah sistem bilangan yang berbasis 2 atau base 2 yang hanya menggunakan 2 digit angka yaitu 0 dan 1. Di sini saya akan menjelaskan aturan penjumlahan bilangan biner yaitu 0 ditambah 0 0, 0 ditambah 1 1, 1 ditambah 0 ialah 1, 1 ditambah 1 ialah 0 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ialah 1. Dan di sini saya akan memberikan contohnya sebagai berikut. 1011 ditambah 1011. Kita uraikan. 1 ditambah 1 ialah 01, 1 ditambah 1 ditambah 1 ialah 11, 1 ditambah 0 ditambah 0 ialah 1, dan 1 ditambah 1 ialah 01. Dan kita lanjut dengan penjumlahan. Dengan pengurangan ialah ada istilahnya borrow, yaitu meminjam, dan ada aturannya seperti tadi penjumlahan juga. Dan ini aturan pengurangan. 0 dikurang 0 ialah 0, 1 dikurang 0 ialah 1, 1 dikurang 0 ialah 1 dikurang 1 ialah 0, dan 0 dikurang 1 ialah 1 karena kita meminjam di depan angkanya. Dan berikut adalah contohnya. 1100 dikurang 1010. 0 dikurang 0 0, 0 dikurang 1 karena tidak bisa kita pinjam di depan jadi 1, dan di depan jadi 0 dikurang 0 ialah 0, 1 dikurang 1 ialah 0. Jadi hasilnya ialah 0010. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini akan melanjutkan dari kelas saya, yaitu sistem bilangan oktal. Jadi saya itu sistem pengurangan bilangan oktal. Bilangan oktal itu bilangan yang berbasis 8.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkalian bilangan biner. Ya, sebelumnya perkalian bilangan biner tuh nggak beda jauh ya sama perkalian pada bilangan desimal. Cuma yang membedakan itu di sini kita cuma pakai dua angka aja, yaitu angka 1 dan juga 0. Aturan dasarnya ya sama, kayak 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan juga 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Di sini ada contoh ya. Ada contoh sama cara-caranya juga. Mungkin saya akan jelasin juga gimana cara hitungnya, gimana bisa dapetin nilainya. Di situ kan ada angka paling kanan itu yaitu 0 yang atas, yang bawahnya kan 1. Jadi kita hitung dari kanannya dulu. Langsung saja. 0 dikali 1 sama dengan 0. Geser yang atas, 1 kali 1 sama dengan 1. Dan geser lagi, 1 dikali 1 sama dengan 1. Geser lagi, 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, di situ kita udah dapat hasilnya ya, yaitu 0, 1, 1, 0. Kemudian kita hitung lagi. Yang angka bawah digeser ke kiri. 1 juga dong angkanya. Kita hitung lagi dari bagian kanan. Yang atas, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 0 dikali 1 sama dengan 0. Disitu kita dapat hasilnya juga. Udah dapat hasil 0, 1, 1, 0. Kita geser lagi ke kiri, yaitu angka 0 yang bawah. Kita hitung lagi dari kanan atas. 0 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, dan 0 kali 0 sama dengan 0. Di situ kita dapat angka 0, 0, 0, 0. Nah, kita geser lagi yang bawah, yaitu angka 1 yang paling kiri. Dan kita hitung dari atas yang kanan ya. Yang pertama, 0 kali 1 hasilnya 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, dan 0 kali 1 sama dengan 0. Di situ kita dapat angka 0, 1, 1, 0. Nah, oke. Kemudian setelah itu, kalau kita udah dapat hasilnya dari masing-masing angka yang di situ ya, yang udah dapat, yang ada di gambar ini, kemudian kita jumlahin teman-teman. Cara penjumlahannya ya sama seperti biasa, kayak pertambahan bilangan biner yang udah dijelasin di sebelumnya itu. Nah, angka 0 kita turunin. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Ya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 0. Karena satunya kita taruh di itu ada satu carry on namanya. Itu namanya carry on 1 ya teman-teman. Nah, kemudian carry on 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan kita mendapatkan carry on lagi. Di situ ada carry on 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 0. Kita mendapatkan carry on 1 lagi. Carry on 1 ditambah 0 sama dengan 1 hasilnya 0. Kemudian carry on 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Di sini kita dapat, jadinya kita dapat hasil 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke, mungkin materi selanjutnya. Pentingnya hexa dalam low leveling programming. Pemahaman operasi dasar dan konversi sangat penting untuk memahami struktur data komputer dan pemrograman tingkat rendah. Hexadesimal ini digunakan dalam berbagai bidang penting, yaitu assembly, reverse engineering,
permanent flashing, debugging register CPU, memory mapping, bootloader programming, atau UEFI BIOS. Contoh kode assembly yang menggunakan hexa yaitu MOV-AL 0xFF, EDD-AL 0x01. 0xFF di sini adalah nilai heksadesimal yang mudah dan ringkas bagi programmer untuk melihat representasi biner yang panjang. A heksadesimal sama dengan 2 kali 16 ditambah A 10 dikali 16 pangkat min 1. Hasilnya adalah 2 ditambah 10 per 16 adalah 12 0,625. Hasil dari 2 tambah 0,625 adalah 2,625 desimal. Jadi kesimpulannya adalah sistem bilangan heksadesimal adalah sistem berbasis 16 yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F untuk mewakili nilai numeriknya. Sistem ini sangat penting di dunia komputer karena representasinya ringkas dan mudah dikonversikan. Pemahaman operasi dasar seperti konversi, penjumlahan, dan pengurangan adalah kunci untuk memahami struktur data komputer dan pemrograman tingkat rendah. Jika kalian ingin menjadi programmer atau engineer yang handal, penguasaan heksadesimal ini adalah aset yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan heksa ya. Heksadesimal adalah sistem bilangan yang memakai basis 16, bukan 10 seperti desimal. Setelah angka 9, heksadesimal dilanjutkan dengan huruf A sampai F untuk menggantikan 10 sampai 15. Nilai setiap angka meningkat 16 kali setiap geseran ke kiri. Setiap digit dikalikan pangkat 16 sesuai posisinya, lalu hasilnya dijumlahkan. Jika angka atas lebih kecil dari angka bawah, maka kita pinjam 16 dari kolom kiri karena heksadesimal berbasis 16. Heksa mempersingkat tampilan biner karena 1 digit heksa sama dengan 4 bit biner ya. Jadi kesimpulannya adalah sistem heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 dengan simbol 0 sampai 9 dan A sampai F. Setiap digit dihitung menggunakan pangkat 16 sesuai posisinya. Dalam operasi hitung terutama pengurangan peminjaman bernilai 16 bukan 10, sistem heksa sangat berguna dalam dunia komputer karena lebih ringkas dari biner. Heksadesimal sangat mudah dikonversi ke biner karena 1 digit heksa sama dengan 4 biner. Heksadesimal bukan hanya teori tapi dipakai nyata dalam sistem komputer, warna digital, hingga pengalaman memori. Heksa adalah cara membuat data biner menjadi lebih pendek, rapi, dan mudah dipahami tanpa mengubah nilai aslinya. Jadi intinya, sistem heksadesimal adalah bahasa angka yang efisien untuk komputer, lebih ringkas dibanding biner, mudah dikonversi dan digunakan luas dalam pemrograman serta data digital. Mungkin itu saja penjelasannya tentang bilangan heksadesimal ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.